Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita akan datang ke hadirat-Nya, memuji memuliakan nama-Nya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Itulah Tuhan Allah yang akan kita sembah dan kita sanjung tinggi. Mari dengan segenap hati kita datang kepada-Nya, menyembah Dia dengan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh Engkau Allah kami, Yesus Tuhan adalah Raja dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, yang mengasihi kami dan menebus kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami, bila Engkau menyucikan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau beracara, Engkau berotoritas, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau melawat dan memberkati kami semua, dan Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya
kuasa mujizat-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita sebab kita sebagai anak-anaknya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang meraih kemenangan bersama dengan Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, yang memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita akan persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian Intan dan Permata. Kau mencari intan kan, guna tajuk mahkota. Ingat dalam limbahan ada intan berharga. Cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhanmu. Persembahkan kepadanya guna tajuk rajamu. Mari saat ini kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan, persepuluhan, serta persembahan pembangunan. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bila Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah dengan tulus setia memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan kasih karunia damai sejahtera terus memenuhi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini bersama-sama kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air, yang haus akan firman Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih setia dan kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami, memelihara kami. Dan pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan layakkan kami Tuhan. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, urapan Tuhan yang Maha Besar, Maha Tinggi, memampukan hamba-Mu, memberi kuasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Ya, kami serahkan dari awal hingga pada akhir pemberitaan firman ini ke tangan-tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala kegelapan roh jahat penghulu udara yang akan mengganggu mengacau jalannya firman ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus Engkau menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan.
Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, semuanya kita diberkati Tuhan, dan pagi hari ini bersama-sama kita beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Allah? Di dalam Yesaya 40 ayat yang kelima, kita adanya setitik debu yang tidak berarti sebenarnya. Hanya dengan kasih kemurahan Allah, anugerah Allah yang besar, kita diangkat, dilayakkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengikuti panggilan Tuhan di dalam rancangannya yang indah, yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-10. Satu ayat saya ingin membacakan, ya. Saudara boleh menyimak dengan baik, ayat yang indah bagi kita karena kasih kemurahan Allah. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena kasih-Nya yang besar, ya, dan Allah mempunyai rancangan yang indah di dalam hidup kita, ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau perhatikan, kita lihat bersama-sama, sering banyak orang mengambil jalan dengan keinginannya sendiri, tidak masuk di dalam mau mengikut Tuhan dengan baik, sehingga di dalam hidupnya tidak mengalami atau tidak menemukan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10 menunjukkan bahwa orang yang hidup di dalam rancangan Tuhan akan mengalami sukacita dan bahagia seperti pengantin, ya. Dikatakan, aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, yang menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki. Saudara bayangkan, seorang pengantin adalah seorang yang saat itu dia merasakan sukacita dan bahagia, ya, dengan pakaian kebesarannya, dengan didampingi dengan pasangan hidup yang menyenangkan. Itulah saudara-saudaraku, kehidupan dalam Tuhan adalah hidup di dalam kebenarannya, walaupun menghadapi tantangan hidup, ya, untuk tujuan panggilannya yang indah. Nah, saudara-saudaraku, di sini dikatakan seperti Musa, ya, dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ya. Walaupun saat itu ia hidup di dalam identitas seorang pangeran, ya, anak dari putri Firaun, namun ketika imannya, ya,
kesadaran dalam panggilan yang saya maksudkan, ia menunjukkan jati dirinya dalam rancangan Tuhan. Ia menolak menjadi putri Firaun. Ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dikatakan demikian. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Musa pergi walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, ya, untuk menggenapi panggilannya, membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Disinilah panggilan Allah. Allah memberikan jubah kepada Musa, yang artinya tatkala ia kembali kepada Tuhan, ya, yang artinya jubah itu sebuah identitas, pengakuan dan tanggung jawab, ya. Dan saudara-saudaraku, Kristus lebih besar daripada kekayaan Mesir. Itu anggapan daripada Musa, ya. Paulus mengatakan bahwa Kristus lebih mulia daripada segala penghormatan dunia yang pernah diberikan kepada dia, baik itu jabatan, kedudukan, kekayaan, penghormatan, dan segalanya. Saudara, itu yang ditulis dalam Filipi pasal yang ketiga. Ya, saudaraku, ada 3 hal yang Allah sediakan bagi kita tatkala kita memenuhi panggilannya untuk hidup di dalam rancangan Tuhan. Ya, ada 3. Saudara tentunya pernah ingat dari kisah daripada anak yang terhilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Di sini tatkala di situ tidak saya bacakan, nanti kehabisan waktu, saudara bisa menyimak dari ayat itu, bisa membacanya kisah itu. Ya, tatkala anak bungsu itu keluar dari panggilan keluarga, ya, dari bapaknya, walaupun ia mempunyai harta yang melimpah, ya, ia tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, ya, malahan akhirnya menderita dan yang menyiksa hidupnya. Dia makan dengan babi, ya. Hal yang demikian adalah penderitaan yang terlalu hina. Kalau zaman, ya, di Israel sana, bagaimanapun juga babi adalah binatang yang najis. Ya, saudara-saudaraku, saya ingat, ya, Pendeta Saifuddin Ibrahim yang keluar dari agama yang lama itu, dia mengatakan orang yang keluar dari Yesus dia akan mengalami penderitaan. Ya, saya masih ingat itu, saudara. Namun tatkala anak itu sadar dan bertobat kembali kepada bapaknya untuk
memenuhi panggilannya dan rancangannya yang indah, ya, Bapa itu penuh dengan kasih sayang, ya. Ia menyerahkan 3 hal, ya, untuk anak-anaknya. Ia mengampuni, ia menerima, tidak hanya menerimanya saja, tetapi ia memberikan 3 hal yang besar untuk memenuhi rancangannya yang indah sampai kepada tujuannya, ya. Anak itu pertama diberikan jubah yang terbaik, ya. Kedua diberikan cincin, ya. Ketiga diberikan sepatu, ya. Ya, betapa bahagianya anak bungsu itu saat dia kembali kepada Bapa yang mengasihinya. Ya, seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10 itu. Saya ingin menjelaskan kepada saudara apa arti kebahagiaan dari Bapa yang diberikan kepada anak yang kembali kepada dia. Yang pertama, Bapa itu memberi jubah kepada anak itu. Jubah itu adalah suatu identitas, ya, pengakuan, ya, bahwa dia yang terhilang itu, ya, yang keluar dari Bapa itu kembali, dia diangkat kembali, dijadikan anak kembali, ya, menjadi identitasnya menjadi anak-anak Bapa, ya, anak kerajaan, anak yang dikasih oleh Bapa, ya. Ada suatu pengakuan dan diberikan tanggung jawab sebagai anak Bapa, ya, anak Tuhan itu, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah kita ini? Ya. Tepatkah jubah yang kita pakai? Jika kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, kita harus memakai jubah daripada Tuhan, jubah daripada Bapa, ya, yang harus kita pertanggungjawabkan. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu harus kita pertanggungjawabkan kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Dan saudaraku, ya, suatu contoh waktu Daud akan berperang melawan Goliat, ya, ia menolak memakai jubah dari Saul. Mengapa? Karena ia sudah merasakan, aku sudah memakai jubah dari Bapa, ya, jubah dari Tuhan. Aku sudah menerima tanggung jawab, ya. Aku sudah mengalami pengakuan, ya. Inilah Daud mengambil langkah yang benar, ya, dengan jubah yang dari Allah, tanggung jawabnya sebagai umat Allah, ya. Daud dapat mengalahkan Goliat. Oleh sebab itu waktu Goliat datang memakai jubah yang lengkap dan senjata yang komplit, Daud mengatakan, aku datang, kau datang dengan senjata, tapi aku datang dalam nama Allah, ya, datang kepadamu, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah Daud mengambil langkah yang benar dengan jubah yang dari Allah itu, ya. Daud dapat mengalahkan Goliat, ya, yaitu lambang iblis, lambang kejahatan, lambang masalah hidup dalam hidup ini, saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku,
Kalau kita sudah bertobat kepada Tuhan, kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan atas hidup kita, atas hidup keluarga, atas pekerjaan kita semuanya. Nah, saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Dia sebagai orang Kristen masih memakai jubah bukan haknya, bukan jubahnya, sehingga mereka tidak dapat menemukan kemampuan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dia telah menipu dirinya sendiri. Ya, dia yang sebenarnya sudah mempunyai identitas anak-anak Tuhan, ya, dia sudah dimerdekakan, ya, dia sudah diberi kedudukan, dia sudah diberi tanggung jawab, ya, tetapi langkah-langkahnya tidak sesuai dengan aturan-aturan kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Dia melakukan dengan perbuatan, melakukan dengan yang kotor untuk kepentingannya sendiri. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau tulus dan jujur, sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan hidup, ya, seperti anak yang terhilang itu pulang kepada Bapa, Tuhan akan memberikan kembali jubah kita, kerajaan Allah bagi kita, yaitu pengakuan kepada kita, ya, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah akan diberikan kita kuasa kemampuan, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, memang ya kalau saya renungkan, ya, memang jalan cara bagaimana pelayanan saya sebagai hamba Tuhan dan pelayanan orang lain juga yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan itu sering banyak perbedaan. Ya, saya mengalami kalau saya mengandalkan Tuhan, saya sungguh-sungguh anak Tuhan, sebenarnya segala pelayanan yang saya lakukan sebenarnya saya tidak mampu, saudara, tidak mampu. Tetapi Allah memberi hikmat, Allah memberi pengakuan, Allah memberi kemampuan, semuanya saya sebagai anak-anaknya yang mau melayani, sehingga segala pelayanan sebesar apapun, seberat apapun dari Tuhan yang diberikan kepada saya dapat mengalaminya. Tapi banyak pelayanan-pelayanan yang gagal, yang tidak, karena apa? Karena mereka melayani tidak memakai jubah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melayani dengan pemikiran mereka sendiri, sehingga berliku-liku dan akhirnya gagal, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, yang kedua, saudara, setelah Tuhan Bapa memberikan jubah, Tuhan Bapa memberikan cincin. Cincin adalah lambang daripada otoritas, kekuasaan. Cincin zaman dulu itu sebagai stempel, saudara, pengesahan kekuasaan seorang raja. Ya. Dan setelah menerima jubah pengakuan dan tanggung jawab, lalu anak itu yang pulang kepada Bapa itu diberikan cincin. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, atas tanggung jawab yang diberikan kepada Bapa, Bapa memberikan karunia-karunia, talenta, kemampuan, kekuatan untuk melengkapi dalam melakukan segala perkara, baik keperluan hidup maupun pelayanannya sesuai dengan panggilannya. Ya. Melayani, ya, baik itu pelayanan di dalam rumah tangga, ya, saudara
bekerja itu pelayanan saudara. Maka saudara harus, cara bekerja saudara harus mengikuti adalah panggilan Allah, rancangan Allah. Melakukan dengan kekuatan Allah, kemampuan yang diberikan Allah. Saudara melakukan bisnis harus dengan bisnis yang besar, yang benar maksud saya. Kita melakukan kebenaran itu berarti kita itu mengandalkan Tuhan. Iya saudara, kelihatannya wah ini kalau saya dengan kebenaran saya tidak mungkin saya mendapatkan keuntungan. Salah saudara. Itu namanya saudara mengadakan dengan kemampuan saudara sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus melakukan dengan kebenaran. Tuhan nanti yang akan membuka jalan yang lain, jalan yang memberkati kita. Iya saudara, itu cara kita bekerja sebagai suatu pelayanan, bisnis sebagai suatu pelayanan. Itu kita harus jujur dan tulus, itu kita mengandalkan Tuhan. Dengan diberikan cincin ini, Tuhan ingin kita mengembangkan kemampuan kita, ya, secara maksimal, ya, dalam bidang apapun. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Ya. Kalau kita mengadakan dengan demikian, dengan firman Tuhan, ya, kita mengandalkan firman Tuhan, ini adalah yang ditakuti oleh iblis, oleh dunia. Kita harus sadar, Tuhan Yesus mengalahkan iblis saja dengan firman Tuhan. Waktu dia dicobai, Tuhan mengalahkan dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Itu saudara. Ini sekali lagi, saya itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa, segalanya. Ya. Contohnya tadi kita sudah berbicara, sebenarnya mau membangun sekolah itu sih sudah dari awalnya sudah saya keliru karena saya tidak mampu. Tetapi karena ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, saya mau tulus dan segalanya kami serahkan pada Tuhan. Cara Tuhan itu lain, ada lagi yang mengingatkan, walaupun itu tidak sengaja mungkin masuk ke dalam telinga saya, dan akhirnya untuk kebaikan, kebenaran sekolah ini harus saya merubah. Itu cara Tuhan begitu saudara. Coba saya dengan kemampuan sendiri, dengan anu sendiri, salah terus sampai terusnya. Cara Tuhan itu indah sekali kalau kita mau hidup di dalam firman-Nya. Ya, seperti mengatakan di dalam Yesaya 60 ayat 10. Itu Tuhan itu memanggil kita mempunyai rancangan yang indah bagi kita, seperti kita dikawinkan dalam seperti seorang pengantin itu tadi saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita, ya, itu akan melakukan yang terbaik bagi kita, ya. Makanya kita jangan melakukan segala sesuatu dengan ambisi dan mengandalkan secara cara. Ya, Lucifer itu mempunyai kemampuan melebihi daripada malaikat yang lain. Karena kesombongannya dia tidak mendengarkan suara Allah, malah menentang Allah, yang akhirnya dibuang. Iya saudara. Itu suatu kisah yang harus kita perhatikan juga, bahwa kesombongan mengandalkan diri sendiri itu tidak mengikuti cara Allah, itu justru akan menyengsarakan kita saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menikmati sukacita, damai sejahtera
kepuasan, ya, seperti pengantin itu tadi, jika kita memenuhi panggilannya, ya, dan masuk di dalam rancangannya, mengikuti segala cara melalui firman Allah ini, Bapa akan semakin mengasihi kita. Ya. Dan saudara, hal inilah yang mendorong kita untuk semakin semangat, ya, semakin kita mau mengembangkan kemampuan kita, ya, mendorong kita menjadi orang yang, ya, termotivasi, ya, sehingga kita mau melakukan secara maksimal, ya. Maka itulah yang harus kita lakukan, saudara, ya, sehingga kita dapat menikmati panggilan dan rancangan Allah itu seperti pengantin itu tadi, ada sukacita damai sejahtera yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, ya, setelah Bapak itu mengenakan cincin, dia mengenakan sepatu, ya. Dan saudara, sepatu ini melambangkan suatu pekerjaan, satu pelayanan. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, menyadari bahwa kita menjadi orang Kristen ini, setelah kita bertobat gitu, kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Kita harus bekerja, bertanggung jawab, ya, seperti kita mendapatkan jubah dan cincin, kita harus bekerja, bertanggung jawab, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan, saudara. Ya. Setelah kita menemukan identitas, ya, dan kita diberi kuasa, ya, untuk mengembangkan karunia, mengembangkan talenta kita, semuanya kemampuan kita, ya. Itulah Bang Bapa itu memberi sepatu, ya, dan Dia, Tuhan akan menuntun langkah kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia berikan kepada kita, ya, untuk kita harus dapat menyelesaikannya, saudara. Ya, kalau kita mau selesai berhasil, ya, kita harus mengikuti hal-hal yang demikian ini. Inilah tujuan, ya, panggilan kita di dalam rancangannya, saudara. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 2, ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun di antara kita diciptakan sebagai pribadi yang tidak berguna. Kita semua sangat berguna di hadapan Allah dan berharga di hadapan Allah. Ya. Amin, saudara. Ya. Sekali lagi, kita diciptakan, dipanggil Tuhan dalam rancangannya karena kita dijadikan orang yang sangat berguna, sangat berharga di hadapan Allah. Ya. Hidup
di dalam firman-Nya, berjalan di dalam kebenaran, itulah kita dapat merasakan hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, seperti pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ragu, janganlah kita khawatir di dalam mengikut Kristus. Ya, kita mau melangkah mengikuti panggilan Bapa kita di dalam rancangannya yang indah. Ya, Bapa ingin menjadikan kita semuanya seperti pengantin, memakai perhiasan, mengalami damai sejahtera, sukacita, ya, yang melimpah. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saat kita dapat ada pertemuan dengan Tuhan Yesus, ya, akan mengalami hidup yang kekal, menerima mahkota kehidupan. Ya. Sekali lagi saya ingin membacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-10 ini. Inilah kita akan mengalami, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Betapa indah, betapa sukanya. Paling berbahagia orang yang menikah seperti pengantin ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk pagi hari ini yang memberi pengertian kepada kami, kebahagiaan, sukacita, bahagia, damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Ya, karena Engkau mempunyai rancangan yang indah, yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah, seperti seorang pengantin yang memakai perhiasan. Kami mengucap syukur kalau panggilan itu sampai kepada kami semuanya, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang boleh merasakan kebahagiaan seperti pengantin. Rancangan-Mu yang indah, yang mulia, ya, kami sambut dengan sukacita. Kami mau hidup di dalamnya, mengikuti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang baik, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, kebahagiaan seperti pengantin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, sebelum nanti saya berdoa syafaat dan Bapak Pendeta yang akan menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 secara online. Kemudian yang kedua, ini adalah minggu kedua, jadi ibadah doa dan pujian di hari Rabu nanti
disertai dengan puasa. Yang ketiga, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, jam 10 pagi di gereja. Mohon setiap pengurus untuk dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, mengundang tim doa dan setiap jemaat bergabung dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20. Doa serentak ini khusus berdoa untuk pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kelima, mengajak seluruh jemaat mendukung dalam doa proses pembangunan gedung untuk TK Bintang Kasih yang sedang berjalan dan diperkirakan nanti selesai pada bulan Desember. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak di lingkungan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Doakan juga supaya Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni, yang takut akan Tuhan untuk TK Bintang Kasih. Adapun pendaftaran baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang keenam, jangan lupa Bapak Ibu seluruh jemaat, mari bersama-sama melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa, semakin hari semakin kita melekat kepada Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 11 Oktober sampai tanggal 18 Oktober 2020, hari Minggu ada ibadah pagi dari jam 6:30 sampai selesai, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Kemudian sorenya jam 18.30 ada persekutuan PMBI. Hari Selasa ada doa Hana atau doa kaum wanita jam 6:30 malam sampai selesai. Dan hari Rabu, Bapak Ibu seluruh jemaat, saya mengingatkan mari bersama-sama kita mengikuti doa dan pujian yang disertai dengan puasa. Hari Jumat ada doa serentak, mari kita terus bersehati untuk mendoakan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beribadah secara tatap muka. Hari Sabtu ada persekutuan PKMB jam 17.30 sampai selesai. Kemudian hari Minggu yang akan datang kita akan bersama-sama mengikuti untuk ibadah pagi dari jam 6:30 sampai selesai, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan tetap diadakan secara online di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang di minggu-minggu yang akan datang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama adalah Ibu Sarah, kemudian yang kedua Saudara Daud Rangga Pratama. Yang ketiga, Saudari Rahela Brilianti. Kemudian yang keempat, Saudara Nehemia Elsa Dewantara. Yang kelima, yaitu Bapak Paulus Supriyanto Budi Wibowo. Yang keenam, ada Saudara Agus Handoyo. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada Saudara Hansen Prayipta. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan selalu melekat semakin erat dengan Tuhan, dan hidup senantiasa setia mengasihi Dia dan melayani Dia dengan segenap hati.
Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya akan berdoa syafaat, nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami diberi kesempatan beribadah, memuji, menyembah, mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, juga kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami menyadari pada saat-saat ini Tuhan, di dalam segala situasi kondisi kami senantiasa mengalami campur tangan, penyertaan, kasih Tuhan yang begitu melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami terus berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami serahkan Gereja Baptis Telogomulyo, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya gereja ini terus bertumbuh, berkembang. Dan kami percaya seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, boleh terus bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi, menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, yang hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan sungguh-sungguh Tuhan, menjadi umat yang berkenan, menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Kami berdoa buat seluruh para pemimpin kami secara khusus. Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah. Kami yakin dan percaya Engkau memproteksi, dijauhkan ya Tuhan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya penyertaan-Mu, urapan-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mencurahkan juga damai sejahtera, sukacita, dan kami percaya karena topangan Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan curahkan dalam kehidupan Bapak Pendeta Yosua Nugroho, sehingga di dalam penggembalaannya senantiasa diberikan kemampuan, hikmat, kemenangan, keberhasilan oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan kesehatannya, diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang prima, dan kami percaya juga Tuhan, Kau yang terus menopang di dalam seluruh kehidupan hamba-Mu. Kami juga menyerahkan pada saat pagi hari ini, untuk seluruh para pemimpin gereja, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah. Kami juga terus berdoa, khususnya Tuhan, buat pergumulan-pergumulan gereja-Mu, di mana sekarang sedang membangun untuk sekolah gedung TK maupun PAUD. Kami sungguh mengucap syukur, biarlah ini terus berlangsung, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Seluruh Tuhan yang bekerja diberikan hikmat, keselamatan, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kerinduan kami Tuhan, untuk kami memiliki guru untuk TK Bintang Kasih. Kami percaya, kami yakin, waktunya Tuhan tiba, Tuhan mengirimkan seorang guru yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga bisa menunjang Tuhan jalannya Tuhan Yesus, belajar mengajar, maupun memenuhi peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Terima kasih, kami menyerahkan juga dalam tangan kuasa kasih-Mu, untuk seluruh kegiatan gereja Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu yang lain. Kami menyerahkan untuk rencana Natal di bulan Desember, Engkau juga memberkati. Kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pada saat pagi hari ini, khususnya bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah bangsa kami, para pemimpin kami, sehingga bangsa kami dihindarkan dari segala mara bahaya, perpecahan ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang mengalami pandemi, mengalami tantangan-tantangan yang besar. Tapi kami percaya, kami bergantung harap dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri hikmat untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya,
baik para menteri dan seluruh pembantu-pembantunya diberi hikmat sehingga bisa keluar dari segala kesulitan, kesukaran oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan dalam tangan kuasa-Mu setiap gerakan-gerakan yang ingin menggoyang pemerintahan yang sah. Kami terus menyerahkan, kiranya Engkau menjagai, melindungi bangsa kami supaya dihindarkan dari perpecahan, dihindarkan dari segala, oh Tuhan Yesus, mara bahaya, sehingga bangsa kami tetap terjaga stabilitasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ekonomi kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami serahkan untuk para pemimpin di tingkat gubernur, wali kota, sampai pada kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai tingkat RT RW. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, khususnya kota Semarang, daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau mengurapi, memberkati, dan menjamah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit. Kami berdoa, Engkau menjamah Bapak Budi Wibowo, Engkau menjamah juga ya Tuhan Yesus untuk Ibu Dwi Laswiati, Engkau menjamah Bapak Yeskel Sunardi. Kami serahkan Bu Angel, kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, setiap jemaat-Mu yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pagi hari ini dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh beribadah, Engkau melawat, menjamah, mengurapi, memberkati setiap kehidupan mereka. Kami percaya kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan Yesus yang senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap seru doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami bersyukur. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah ini dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, dan saat ini terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin, Amin.